Om Swastiastu. Selamat siang, Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kadek Permayanti Gayatri Widya Dharma dengan NIM 251705123. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai Brahma Widya memahami konsep ketuhanan dalam agama Hindu. Yang pertama, saya akan membacakan pendahuluan. Pendahuluan ini menjelaskan Brahma Widya, apa sih itu Brahma Widya dan mengapa kita harus paham dengan konsep-konsep ketuhanan dalam agama Hindu ini. Nah, pendahuluan. Brahma Widya adalah ajaran dalam agama Hindu yang membahas mengenai pengetahuan tentang Tuhan dengan realitas yang tertinggi. Dalam ajaran agama Hindu, Tuhan tidak hanya dikatakan sebagai pencipta alam semesta, tetapi juga sebagai sumber kehidupan dan suatu tujuan akhir dari hidup manusia. Nah, pemahaman mengenai ketuhanan dalam agama Hindu ini sering mengalami banyak kebingungan dalam masyarakat mereka itu. Ada banyak orang berpikir bahwa Hindu itu memiliki banyak Tuhan karena ada banyak berbagai nama dan cara penyembahannya. Setelah itu, padahal di agama Hindu ini kita itu diajarkan bahwa Tuhan itu tetap hanya ada satu, yaitu Brahman. Dengan ada berbagai macam manifestasi, agama Hindu itu ditunjukkan lebih daripada manusia yang memiliki keterbatasan dalam memahami arti yang sebenarnya mengenai Maha Esa daripada menunjukkan adanya banyak Tuhan. Nah, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah hakikat ketuhanan dalam Veda. Konsep ketuhanan dalam Hindu dijelaskan dalam Rigveda 1 mandala, 164 sukta, dan 40 mantra yang berisikan Ekam Sattvipra Baduha Vadanti, yang artinya kebenaran itu satu, tapi para bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Nah, sloka ini memiliki makna yang mendalam. Tuhan pada dasarnya adalah satu kesatuan yang tetap. Namun manusia memiliki keterbatasan bahasa dan pengalaman dalam menggambarkan suatu sifat yang bersifat mutlak. Oleh sebab itu, muncul adanya berbagai penyebutan nama dalam tradisi Hindu ini. Nama dan bentuk dalam Hindu berfungsi sebagai pendekatan dan spiritual mantra arca, dan adanya ritual bukanlah tujuan akhir dari manusia, tetapi adalah jembatan untuk menyadarkan manusia terhadap Tuhan. Dalam Brahma Widya, Tuhan dipahami sebagai Brahman, yaitu realita yang tertinggi, yang tidak ada batasnya. Brahma memiliki ruang, waktu, dan pikiran manusia. Manusia tidak dapat seutuhnya dalam memahami dengan jelas apa itu Brahman, tetapi mereka akan merasakan kehadiran dalam kesadaran pada saat kita spiritual. Yang kedua adalah Tuhan bersifat istimewa dan berkeyakinan. Ajaran Brahma menjelaskan bahwa Tuhan memiliki dua aspek yang penting. Pertama, Tuhan bersifat istimewa, yang berarti Tuhan melewati segala batas manusia yang tidak dapat dijelaskan secara sempurna hanya melalui logika semata. Tuhan berada jauh dari jangkauan ruang maupun waktu. Yang kedua, Tuhan bersifat berkeyakinan, yaitu selalu ada dalam kehidupan seluruh makhluk. Hal ini ditegaskan dalam Bhagavad Gita bab 10 sloka 20 yang isinya Aham Atma Gudakesa Sarva Bhutasya Sititah, yang artinya Tuhan adalah Atman yang bersemayam dalam hati semua makhluk.
Makna dari sloka ini mengartikan bahwa unsur ketuhanan ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Adanya kehadiran Tuhan dalam setiap makhluk hidup menjadi dasar moral dan setiap kehidupan sosial. Jika manusia dapat tersadar bahwa terdapat unsur tertentu di dalam setiap makhluk hidup, maka hanya ada sikap toleransi, kasih sayang, dan rasa hormat terhadap sesama akan lebih mudah untuk berkembang. Yang ketiga adalah hubungan Atman dan Brahman. Adanya ajaran Upanishad yang mengajarkan bahwa hubungan antara individu dan Tuhan melalui arti dalam Chandogya Upanishad bab 6 bagian 8 dan ayat 7, yaitu berisi tentang Tatwam Asi, yang artinya engkau adalah itu. Nah, makna dari ungkapan ini bukan hanya untuk menyatakan bahwa manusia ini sebenarnya adalah Tuhan, tapi ajaran ini lebih ditekankan kepada jiwa manusia yang memiliki sumber yang sama dengan realitas yang tertinggi. Atman merupakan percikan kesadaran diri dari Brahman. Dalam kehidupan spiritual Hindu, tujuan manusia ini bukan hanya mencari kebahagiaan di dalam duniawi, tetapi juga harus mencapai kesadaran akan adanya kesatuan antara Atman dengan Brahman. Nah, dengan adanya kesadaran spiritual ini dapat membantu manusia dalam mengendalikan emosi dan menjalani kehidupan sesuai dengan Dharma. Nah, yang terakhir ada kaitannya antara Brahma Widya pada kehidupan modern. Dengan berkembangnya teknologi dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Informasi dengan sangat cepat kita dapatkan, dengan memahami arti makna spiritual sangat berkurang. Jika manusia hanya berfokus pada aspek material, Brahma Widya mengajarkan bahwa memahami Tuhan itu tidak cukup hanya melalui ritual. Kesadaran spiritual pun juga perlu karena tercermin dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dari itu, sikap toleransi, kasih sayang, dan adanya tanggung jawab sosial adalah bentuk dari penerapan ketuhanan dalam kehidupan nyata. Bagi generasi muda, Brahma Widya bisa saja menjadi pedoman untuk menjaga antara kehidupan modern dengan nilai yang terkandung spiritual. Dan dengan adanya teknologi, seharusnya tidak menjauhkan manusia dari kesadaran akan mengenai kehidupan. Sekian dari presentasi saya mengenai Brahma Widya memahami konsep ketuhanan dalam agama Hindu. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.